Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita kembali berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka beribadah, menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Syekhul Islam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Perkara-perkara jahiliyah yang datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi mereka, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala. Kita masih di poin yang kedua dari 128 masalah dari Masailul Jahiliyah. Kita baru masuk di poin yang kedua, ya, yaitu kata Syekh annahum mutafarriquna fi dinihim. Dari ciri utama orang-orang jahiliyah terdahulu, mereka adalah orang yang berpecah belah di dalam agama mereka. Kita sudah sebutkan ya ayat-ayat. Di antaranya ayat di surah Ar-Rum, Allah berfirman, "Kullu hizbin bima ladaihim farihun." Setiap kelompok merasa bangga dengan kelompoknya. Kemudian ayat di surah Al-An'am, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Sesungguhnya orang yang berpecah belah di dalam agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok. Lasta minhum fi syai'in. Engkau wahai Nabi Muhammad tidak termasuk sedikit pun bahagian dari mereka. Dan kita umat Islam dilarang dari menyerupai orang-orang jahiliyah terkait tentang masalah ini. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian wahai umat Islam seperti orang-orang yang berpecah belah, berselisih setelah datang kepada mereka kebenaran-kebenaran. Baik, ini beberapa ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah terkait tentang kewajiban seseorang itu bersatu di dalam agama dan tidak boleh berselisih. Kita lanjutkan keterangan dari Syekh Fauzan hafizahullah taala yang punya buku di halaman 36. Kata beliau hafizahullah, jami'ul khalqi al-jinni wal insi yajibu an yakuna dinuhum wahidun. Seluruh makhluk, baik itu dari kalangan jin dan manusia, wajib mereka bersatu di atas agamanya. Agama mereka itu hanya satu. Huwa tauhidu wa ifradullahi bil ibadati jalla wa ala. Apa itu persatuan? Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengisahkan Allah di dalam ibadah.
Wal ibadatu bayyanaha ala alsunir rusul. Sementara yang namanya ibadah itu telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan-lisannya para rasul. Ma wakalaha ilan nas. Allah tidak pernah mewakilkan ibadah itu kepada manusia. Maksudnya apa? Di dalam masalah ibadah, di dalam agama kita, dalam masalah beribadah, manusia itu tidak pernah diperintah oleh Allah untuk jalan sendiri. Lihat, ini baik, silahkan kerjakan. Ini buruk, tidak. Agama itu akan disebutkan sebentar. Dia bentuknya tauqifiyah. Sudah ada batasan, sudah ada tuntunan. Tidak boleh kita membuat hal yang baru yang kita anggap sebagai ibadah. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Itu ucapan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau apa? Ittabi'u. Kalian itu wahai umat Islam mengikut saja. Jadi agama itu sudah ada, tuntunan itu sudah ada. Kalian mengikut saja. Wa la tabtadi'u. Tidak perlu membuat hal yang baru. Tidak perlu membuat apa? Hal yang baru. Seperti yang disebutkan oleh Syekh di sini. Ibadah itu sudah diterangkan melalui lisan para rasul. Allah tidak pernah mewakilkan ibadah itu terserah. Masing-masing orang terserah. Bagaimana caranya beribadah? Cara azannya terserah. Mau berbeda-beda terserah dia. Tidak bisa seperti itu. Bal anzala alaina kitaban wa arsala ilaina rusulan. Bahkan Allah menurunkan kepada kita Alkitab, Al-Quran, dan mengutus para rasul. Wa qala hadza huwa ad-din wa hadhihi al-ibadah. Inilah agama, inilah ibadah. Wa hiya tauqifiyatun. Ibadah itu adalah tauqifiyah. Wad-dinu tauqifiyun. Agama itu tauqifi. Apa tauqifiyah? Yaitu terbatas pada dalil. Sudah pernah saya jelaskan ya. Kaidah di dalam usul fikih atau disebutkan di buku-buku para ulama bahwa al-aslu fil ibadati muharramun. Asal dalam ibadah itu haram. Asalnya. Hatta jaa dalilun yadullu ala masyru'iyatihi. Sampai datang dalil yang menunjukkan kalau itu ada tuntunannya. Jelas ya? Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu yang kita anggap sebagai ibadah, perhatikan apakah ada dalilnya atau tidak. Jelas ya? Apakah ada dalilnya atau tidak? Apakah pernah orang-orang sebelum kita melakukan atau tidak? Itu kalau masalah ibadah. Beda kalau masalah mubahat, hal-hal yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini, kaidahnya apa? Al-asl fil asya al-mubah. Asal segala sesuatu itu semuanya boleh. Sebab dalam ayat Al-Qur'an dikatakan apa? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian segala sesuatu untuk kalian. Sampai ada dalil yang melarang bahwa sesuatu itu tidak boleh. Jelas ya? Jadi ibadah adalah tauqifiyah. Agama tauqifi. Laisa min haqqin nasi ay yashra'u lahum adyanan. Bukan dari hak orang per orang, dari hak manusia dia membuat-buat perkara baru dalam agama. Mau membuat syariat baru, aturan baru, tidak ada. Jelas ya? Bal hadza min haqqillahi subhanahu wa ta'ala. Bahkan masalah ini itu merupakan apa? Hak Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzi yashra'ud din. Allah lah yang mensyariatkan agama ini. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. Kata Allah, apakah mereka memiliki sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala
yang mereka mensyariatkan, membuat-buat agama sesuatu yang tidak pernah diizinkan oleh Allah. Ya. Artinya apa? Kata Syekh, hadza inkarun minhu subhanahu wa ta'ala. Ayat ini adalah bentuk pengingkaran Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang membuat perkara baru dalam agama. Jelas ya? Yang membuat perkara baru dalam agama. Fad-dinu huwa ma syara'ahu Allah. Maka agama itu apa-apa yang Allah telah gariskan, apa yang Allah telah syariatkan. Wa anzalahu fi kutubihi, apa yang telah Allah turunkan dalam kitabnya. Wa ala alsuni rusulihi, apa yang disampaikan melalui lisan-lisan rasulnya. Iya. Fahuwa tauqifi. Ibadah ini adalah tauqifiyah. War rusulu innama hum muballighuna anillahi jalla wa ala. Perhatikan, para rasul saja mereka itu hanya menyampaikan apa yang disuruhkan, apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Mereka tidak menyampaikan sesuatu kecuali yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Nabi Muhammad itu tidak berucap dari hawa nafsunya, melainkan yang beliau ucapkan itu adalah apa? Wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Yuballighuna 'anillahi ma syara'ahu li'ibadihi. Para rasul itu menyampaikan dari Allah apa yang disyariatkan kepada hamba-hamba. Hadhihi wadhifatur rusul alaihi salatu wassalam wa hum muta'abbaduna bihadzal din mithla ghairihim. Inilah tugas para rasul. Ya. Tugas para rasul hanya menyampaikan. Mereka juga beribadah dengan sesuai yang mereka sampaikan, sama dengan yang lainnya. Mereka juga adalah hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah dengan syariat yang datang kepada mereka, ya, wali umamihim, dan untuk umat-umat mereka. Ini saya kira jelas ya keterangan yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala terkait tentang tidak bolehnya seorang itu membuat perkara baru dalam agama berselisih. Ya. Jadi kalau sekarang realnya begini. Ketika orang bertanya, kenapa di dalam Al-Quran kita diperintah untuk bersatu dalam agama, tapi nyatanya umat Islam kita lihat apa? Berpecah belah. Iya. Kenapa seperti itu? Ini dia. Ketika dia keluar dari agama yang lurus ini, ketika dia mengambil jalan selain dari jalan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah terangkan, itulah berarti apa? Perpecahan. Jelas ya? Dalam ayat jelas diterangkan, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masir. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa may yushaqiqir rasul, siapa saja yang menentang ar-rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas petunjuk yang datang kepadanya. Ya. Jadi ada ini hadis, ada ayat Al-Quran yang dibacakan kepada mereka, hadis Rasulullah SAW yang sahih disampaikan kepada mereka. Setelah itu dia tantang, tidak mau terima. Ini artinya apa? Menentang ar-Rasul setelah jelas apa? Petunjuk baginya. Kemudian kata Allah, dia menentang. Yang kedua, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dia mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin. Ya. Kaum mukminin di waktu itu siapa? Ya, para sahabat. Ya. Kaum mukminin di waktu itu siapa? Para sahabat. Berarti ayat itu bagaimana bunyinya? Siapa yang menentang ar-Rasul, ya, setelah jelas petunjuk baginya, dan dia mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, berarti apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla. Allah mengancam, kami biarkan dia larut di dalam kesesatan. Itu Allah yang bilang ya. Siapa yang keluar dari jalan? Keluar dari jalannya Rasul, tidak beramal seperti yang diamalkan oleh para sahabat,
sudah dibiarkan dia. Bahkan diancam, wa nuslihi jahannam, akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, itulah tempat sejelek-jelek tempat kembali. Ya. Ini ayat-ayat jelas sekali tentang apa? Kewajiban seorang itu mengikuti jalannya Ar-Rasul dan tidak boleh apa? Menyelisihi jalannya Rasul dan para sahabat. Baik. Kemudian juga disebutkan oleh Syekh di sini. Wa qala subhanahu wa ta'ala, demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian seperti orang-orang yang berselisih, ya, berpecah belah, berselisih setelah datang kepada mereka al-bayyinat, petunjuk-petunjuk, keterangan-keterangan. Wa ulaika lahum adzabun adzim, mereka itulah yang akan mendapatkan siksaan yang pedih. Kata Syekh, hadza nahyun lana an nakuna mithla ahli jahiliyah. Ayat ini adalah larangan untuk kita umat Islam, jangan sampai seperti keadaannya orang-orang jahiliyah. Sifat jahiliyah tercela. Bagaimana itu? Alladzina tafarraqu fi dinihim. Di mana mereka ini orang-orang jahiliyah, mereka berpecah belah di dalam agama mereka. Wakhtalafu, mereka berselisih. Walam yakun hadza an jahlin minhum. Tapi ingat, mereka berselisih dalam agama bukan karena dia tidak tahu agama. Ya. Kalau ada orang tidak mau menerima petunjuk agama yang lurus ini karena dia tidak tahu, wajar, dia tidak tahu. Ya. Orang jahiliyah tidak seperti itu. Justru apa? Wa innama huwa an hawa. Ya. Mereka berselisih di dalam agama disebabkan karena apa? Bukan karena dia tidak tahu, bukan karena jahil, tapi dia mengikuti apa? Hawa nafsu mereka masing-masing. Maunya beragama sesuai apa? Sesuai maunya. Makanya dikatakan dalam ayat apa? Mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Setelah datang kepada mereka apa? Al-bayyinat. Bayyinat itu petunjuk-petunjuk. Kata Syekh, tarakul bayyinati wattaba'ul hawa. Mereka meninggalkan petunjuk-petunjuk dan mengikuti hawa nafsu. Falladhi hamaluhum ala hadha tafarruqi huwal hawa. Yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalam perpecahan karena mengikuti apa? Hawa nafsu. Bukan karena kejahilan. Baik, waliyadu billah. Ittakhadhu ahwa'ahum alihatan min dunillahi azza wa jalla. Mereka menjadikan hawa-hawa nafsu mereka sebagai sesembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Apakah ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan? Oh, ada. Ya. Ketika hawa nafsunya yang bergejolak itu dia turuti, padahal itu bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, itu namanya apa? Orang yang memperturutkan apa? Hawa nafsunya. Itu namanya apa? Mengambil alihah, mengambil hawa nafsunya sebagai sesembahan. Wallahu jalla wa ala lam yatruk hujjatan li ahadin. Iya. Arsala ar-rusula wa anzala al-kutuba. Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah meninggalkan satu pun hujjah kepada seseorang. Allah mengutus para rasul. Allah menurunkan kitab. Maka apa jadinya? Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Maka siapa saja di antara kalian datang kepada kalian petunjuk dariku, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada rasa takut baginya dan tidak pula bersedih. Seperti itu orang yang berada di atas agama. Jelas ya? Seperti itu orang yang berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang berpegang teguh di atas sunnah, mengamalkan agama, tidak pernah dia sedih dalam kehidupan. Walaupun mungkin dilihat dari sisi dunianya adalah orang yang hidup pas-pasan, tapi dia tidak pernah merasa dengki kepada orang, merasa hasad kepada orang. Kenapa? Sebab dia pahami
bahwa pemberian itu telah Allah gariskan kepada mereka. Semua yang dia miliki di saat itu semuanya adalah sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ini orang apa? Yang berada di atas petunjuk, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tidak pernah bersedih hati dan tidak pernah apa? Merasa khawatir. Nah, beda kalau orang-orang yang jauh dari agama. Walladzina kafaru. Adapun orang-orang yang kufur, wa kadzdzabu bi ayatina, dusta, tidak pernah percaya, mendustakan ayat-ayat kami. Faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itulah penduduk neraka dan mereka akan kekal di dalamnya. Baik. Yang semisal dengan ayat ini adalah ayat di surah Thaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa saja di antara kalian yang mengikuti petunjukku, datang kepada kalian petunjuk dia ikuti. Siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wa la yashqa. Dia tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah sengsara. Wa man a'rada an dzikri, sebaliknya siapa yang berpaling dari petunjukku, dari peringatanku, kata Allah, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Itu orang yang apa? Berpaling dari agama. Orang yang berpaling dari sunnah Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan hidup yang sempit. Ditafsirkan oleh para sahabat, diantaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apa makna kehidupan yang sempit? Siapa yang berpaling dari perintah Allah, peringatan Allah, maka dia akan mendapatkan sempit. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, bukan hanya sempit hidupnya di dunia, tapi sempit hidupnya di dunia, sempit hidupnya di alam kubur, dan sempit hidupnya tatkala dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. 3 kesempitan. Orang yang berpaling dari apa? Dari peringatan, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sampai di situ. Di kelanjutan ayat disebutkan, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Maka orang itu protes kepada Allah. Ya Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan saya dalam keadaan buta, padahal kami dulunya di dunia adalah orang-orang yang melihat. Kata Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Demikianlah telah datang kepada kalian ayat-ayat kami, kalian pun melupakan, maka pada hari ini kami pun melupakan kalian. Berarti apa? Jaza min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan apa? Perbuatan seseorang. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, tidak mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW, seperti itulah keadaannya. Akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jelas ya? Makanya sudah pernah saya sampaikan di majelis kita di sini, bahwa orang yang tidak memiliki agama, orang yang jauh dari nilai-nilai agama, bagaimanapun suksesnya dia pengusaha mau apa, bagaimanapun dunianya dia sukses, ketahuilah itu orang yang tidak akan pernah bahagia. Ibnu Qayyim bahasakan di dalam kitab beliau, orang yang seperti itu adalah bagaikan mayat-mayat yang berjalan. Kenapa dikatakan mayat berjalan? Sebab tinggal jasadnya yang hidup, adapun hatinya mati. Kalau hati sudah mati, apa gunanya jasadnya? Kalau hati ini lupa kepada Allah, apa gunanya anggota tubuh yang kita pakai? Tidak ada artinya. Makanya lihat pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Apakah Allah pernah melihat tentang harta yang kita miliki? Apakah Allah pernah menilai kita dari sisi penampilan kita, dari baju yang kita pakai, dari perhiasan yang kita gunakan, fasilitas yang kita pakai? Tidak pernah. Kata Nabi SAW dalam hadits Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, "Laisal ghina an kathratil ardh,
Wa innamal ghina ghina nafs. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda, tapi kekayaan itu apa? Kekayaan yang bercokol di dalam hati. Kalau seorang merasa cukup dengan pemberian Allah, ya, itulah hakikat apa? Orang-orang yang kaya. Jelas ya? Baik, kita lanjut. Kemudian kata Syekh di sini, "Fallahu jalla wa ala ma tarakan nas mundu an ahbata Adam ila al-ardi lam yatrukin nasa bila dinin wala nabiyyin wa bila nabiyyin bal ma zala jalla wa ala yursilur rusula mutatabi'atan wa yushra'u lin-nasi ad-din wa yubayyinuhu lahum ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam alladhi la tansakhu millatahu hatta taqumu as-sa'ah wa madaruha al-kitab was sunnah fama fihi waqtun min al-awqat illa wa hunaka dinun lillahi jalla wa ala ja'at bihi rusul." Perhatikan kata Syekh hafizahullah, Allah jalla wa ala tidak pernah meninggalkan kita hidup begitu saja. Semenjak Allah menurunkan Adam ke bumi, Allah tidak pernah membiarkan manusia itu tanpa agama, tanpa Rasul yang membimbing mereka. Ini dari bentuk apa? Rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Jadi semenjak Adam diturunkan dari surga, turun dari surga ke dunia, ke bumi, Allah mengutus, memberikan agama, tuntunan, mengutus kepadanya apa? Seorang nabi panutan. Ini dimaklumi kisahnya ya. Ketika Adam alaihissalam dan istrinya Hawa melakukan satu dosa, maka dia pun diturunkan dari apa? Dari surga. Kata para ulama, ya, kalau ayah kita saja Adam melakukan satu dosa bisa dikeluarkan dari surga, terus bagaimana lagi dengan cucu-cucunya ini yang mungkin siang dan malam melakukan apa? Dosa dan maksiat. Makanya kita diperintah untuk memperbanyak apa? Istighfar. Ya. Basahi lisan kita dengan apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam dikeluarkan dari surga disebabkan karena apa? Satu dosa. Baik. Kata Syekh rahimahullah, ya, semenjak diturunkannya Adam dari surga ke bumi, Allah tidak pernah meninggalkan manusia itu tanpa agama, tanpa nabi yang diutus. Bahkan Allah Subhanahu wa taala terus-menerus mengutus para rasul secara berurut. Iya kan? Mulai dari Rasul Nuh, awal kali terjadinya kerusakan di atas muka bumi itu di zamannya Nabi Nuh terjadi kesyirikan. Diutus Nabi Nuh, diutus rasul setelahnya, diutus sampai kata siapa? Sampai kepada Nabi kita yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Iya, menerangkan kepada manusia agama, menjelaskan kepada mereka kebaikan. Yang mana petunjuk dan kebaikan itu, agama ini tidak akan pernah dihapus hingga hari kiamat. Ini juga dari keyakinan yang kita harus yakini, bahwa agama yang benar ini, Islam ini tidak akan pernah hilang begitu saja. Jelas ya, sebab banyak orang sekarang ini kadang kekhawatirannya terhadap Islam ini terlalu berlebihan. Ya, apalagi kalau masa-masa kampanye, dulu itu untuk masih ingat. Ya, kalau ini yang berkuasa, Indonesia ini akan dijajah oleh umat-umat yang lain. Akan hilang katanya Islam di bumi pertiwi ini. Jelas ya? Ya, alhamdulillah sekarang bahkan umat Islam semakin apa? Semakin berkembang. Dan itu disuarakan dari orang-orang yang apa? Yang tidak belajar akidah. Orang-orang yang belajar akidah, belajar tauhid dengan baik dan benar, mereka tidak akan pernah khawatir. Bagaimanapun musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ingin menghancurkan Islam, maka Islam akan tetap jaya hingga hari kiamat. Jelas ya? Kenapa? Allah sudah menjamin dalam Al-Quran, wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Kata Allah, sungguh kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Iya, itu jaminan dari Allah. Kita tinggal menjalankan agama, tidak perlu khawatir. Mau yang jadi presiden si fulan, mau si Allah, ya Allah yang menjaga agamanya. Apa yang perlu dikhawatirkan? Inna lanansuru rusuluna walladzina amanu. Kata Allah, sungguh kami akan menolong para rasul dan orang-orang yang beriman bersama mereka. Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kemudian kata Syekh di sini, iya. Jadi kebenaran ini akan terus ada hingga hari kiamat. Wa madaruha alkitab wa sunnah. Sumber dari agama ini kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah. Fama fihi waqtu minal awqati illa wa hunaka dinullahi jalla wa ala ja'at bihi rusul. Ya. Maka tidak ada satupun masa dari masa-masa yang ada kecuali di sana ada agama Allah Subhanahu wa taala yang ditegakkan, datang para rasul memperingatkan. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa im min ummatin illa khala fiha nadir. Tidak ada satupun umat kecuali pasti ada orang-orang yang memberi peringatan di sana. Ya, rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Ya, para rasul itu mubasysyirin wa mundzirin. Perhatikan, ini prinsip agama ya. Para rasul itu mereka mubasysyirin, pemberi kabar gembira, menerangkan tentang keutamaan salat, keutamaan amar ma'ruf nahi munkar, keutamaan bersedekah, keutamaan berpuasa, umrah, haji, berinfak, menjelaskan keutamaan. Wa mundzirin, sekaligus para rasul itu memperingatkan dari bahaya-bahaya. Jelas ya? Itu dua dakwah para nabi dan rasul. Jelas ya? Mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah dari apa? Kemungkaran. Ya, bukan hanya mengajak manusia hanya sekedar sholat, tidak belajar tauhid. Jelas ya? Tidak seperti itu dakwanya para rasul. Dalam ayat dikatakan para rasul mubasysyirin wa mundzirin. Supaya apa? Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rasul. Supaya tidak ada lagi alasan untuk makhluk di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul. Jelas ya? Maksudnya di sini dalam ayat ini pada hari kiamat ketika manusia sudah mendapatkan bahagiannya masing-masing. Ya, sekelompok manusia berada dalam surga, sekelompok mereka berada dalam neraka. Ya, tidak ada protes, ya Allah kenapa saya masuk ke dalam neraka. Tidak ada mengatakan Rasul itu belum sampai kepada saya Allah. Tidak ada seperti itu. Kenapa? Allah sudah tegakkan hujjah kepada manusia melalui para nabi dan rasul. Makanya setelah manusia diadili pada hari kiamat, Allah berfirman kepada mereka apa? Innama hiya a'malukum uhsihala. Allah berfirman kepada seluruh makhluk, itulah amalan-amalan yang saya hitung. Ya. Itulah amalan-amalan yang telah apa? Dicatat. Tsumma uwaffikum iyah. Kemudian kalian dibalas. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang mendapati catatan amalannya baik, puji Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalik, tapi siapa yang mendapati catatan amalannya tidak sesuai yang diinginkan, kata Allah, fala yalumanna illa nafsi. Jangan mencela kecuali apa? Dirinya sendiri. Allah beri kesempatan kita untuk beramal. Allah beri kesempatan kita untuk memperbanyak bekal di dunia ini. Jangan kita sia-siakan. Ya, sebab tidak ada lagi protes di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kecuali yang dikecualikan 3 golongan ya dari manusia yang dia nanti ditempatkan di Al-A'raf. Ya, makanya ada surah namanya surah Al-A'raf. Tempat Al-A'raf ini tempat yang berada di antara surga dan neraka. Jadi ada 3 golongan manusia, dia tidak masuk surga dan tidak masuk neraka. Di antaranya orang yang
gila dan tidak pernah dia sadar. Jelas ya? Atau orang yang tuli, buta, tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat apa? Hujah-hujah, ya, nasihat-nasihat. Nah, itu yang akan pada hari kiamat mereka protes. Ya, bagaimana saya mau masuk neraka sementara saya tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, saya tidak berakal. Iya. Maka disebutkan di dalam hadis, mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintah masuk ke dalam neraka. Kalau dia taat terhadap perintah Allah, berarti dia masuk ke dalam surga. Ya. Tapi kalau dia enggan, tidak mau masuk ke dalam neraka, berarti dia masuk ke dalam neraka. Itu ujiannya siapa? Ashabul A'raf. Itu disebutkan ya dalam surah Al-A'raf. Baik, kemudian kata Syekh di sini, "Fallahu jalla wa ala aqama al-hujjata 'ala al-khalq." Maka Allah Subhanahu wa taala itu telah menyampaikan, telah menegakkan hujjah kepada seluruh makhluk. Baik. Lakinna ahlal jahiliyati khalafu ma ja'at bihi ar-rusul. Akan tetapi orang-orang jahiliyah mereka menyelisihi yang dibawa oleh para rasul. La an jahlin, bukan karena mereka tidak tahu, wa innama huwa an inadin wattiba'il hawa, melainkan hanya karena menentang dan mengikuti hawa nafsu. Iya. Khususan al-Yahudu wan Nasara. Secara khusus siapa? Orang-orang Yahudi dan Nasara. Fahum ala ilmin bidzalik. Mereka tahu kebenaran itu. Walidzalika sammahumullahu ahlul kitabi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menamakan mereka sebagai ahlul kitab. Orang yang tahu kebenaran, ahli dalam kitab. Tapi kenapa dicela? Nah, itu karena dia mengikuti hawa nafsunya, padahal dia tahu apa? Tahu kebenaran. Nah, itulah bahayanya apa? Datang petunjuk kepada kita menentang karena tidak senang. Jelas ya? Beda kalau orang memang apa? Awam. Memang tidak pernah mendengarkan kebaikan, tidak pernah mendengarkan sunnah Rasul diterangkan kepada mereka, itu wajar. Tapi kalau misalnya datang petunjuk, dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis Nabi SAW, tapi dia menentang, apa ajaran sesat, terlalu keras dia beragama, itu kan bentuk apa? Penentangan. Nah, ini hati-hati. Inilah yang diterangkan oleh Syekh, kenapa mereka disebut ahlul kitab sebagai ahlul jahiliyah, karena mereka menentang petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi mereka disebut ahlul kitab karena mereka punya ilmu. Wa ma ahada yukhalifuna amrallahi subhanahu wa ta'ala. Tapi bersamaan dengan itu mereka menentang, menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti hawa nafsu mereka. Maka kata Syekh di sini, Allah melarang umat ini, umat Islam, untuk menempuh apa yang ditempuh oleh orang-orang jahiliyah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang dan Allah memerintahkan kita untuk berpegang teguh di atas agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang para sahabat itu berjalan di atasnya, apa yang khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali berjalan di atasnya, itulah agama. Wa idza ikhtalafu fi syai'in ayyarduhu ila al-kitabi was sunnah. Kalau ada sesuatu yang kita perselisihkan di dalam agama ini, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kata Allah, jika kalian berselisih dalam sebuah perkara dalam agama, farudduhu ila Allah wa Rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian memang benar-benar apa? Beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Kata Syekh, perpecahan itu betul dari tabiat manusia. Paham ini? Namanya berselisih, berpecah itu tabiat manusia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita. Apa itu? Kita diarahkan untuk berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Idza ikhtalafna wala nadri ayyuna shawab. Kalau ada perselisihan yang terjadi di antara kita, terus tidak ditahu siapa di antara kita yang benar, kata Syekh,
narji'u ilal kitabi was sunnah. Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang memiliki berada di atas Al-Quran dan Sunnah, maka ketahuilah dialah yang berada di atas kebenaran, maka yang lain wajib mengikutinya. Wa ma syahida annahu ghairu haqqin tarakna. Kalau sudah jelas-jelas ada seseorang tidak berada di atas Al-Quran dan Sunnah, kita tinggalkan. Sebab itu bukan petunjuk. Iya. Lianna hadafna ittiba'al hawa. Karena tujuan kita adalah mengikuti al-haq, bukan untuk menolong pendapat kita atau hawa nafsi kita masing-masing. Bukan karena mengikuti nenek moyang atau syekh-syekh kita, bukan. Kaum muslimin itu, kata syekh, petunjuk itu adalah tujuan seorang mukmin. Iya. Dimanapun dia mendapatkan, maka dia harus ambil. Jika kalian memang beriman kepada Allah dan negeri akhir. Iya. Kata syekh, dalam ayat disebutkan, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, dan itulah yang terbaik dan sebaik-baik takwil. Sebaik-baik takwil maksudnya inilah akibat yang terbaik bagi orang yang ketika berselisih dia kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ala kulli hal, apa yang disebutkan oleh Syekh di sini, ya, penjelasan yang kita telah bacakan itu semuanya mengarah bahwa kita wajib berpegang teguh di dalam agama dan kita tidak boleh berselisih. Ya. Apa patokannya? Apa ukurannya? Seseorang dikatakan bersatu di atas agama dan tidak berpecah belah. Itu tadi Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa? Amalan yang dilakukan oleh para sahabat. Jelas ya? Amalan yang dilakukan oleh para sahabat. Ya, sebab ya, di akhir zaman ini, dan memang sudah dikhabarkan oleh Nabi SAW ya, dalam haditsnya, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa di antara kalian yang hidup setelahku, pasti dia akan menyaksikan, melihat perselisihan yang banyak. Itu sudah sunnatullah. Apa wejangan Nabi SAW? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka ketika terjadi perselisihan, kata Nabi, wajib bagi kalian untuk berada di atas sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, para sahabat. Wa iyyakum wa muhdatsatul umur. Hati-hati, jauhi dari perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama. Jelas ya? Jadi memang akan terjadi apa? Perselisihan. Ya. Ketika terjadi perselisihan, apakah kita diam saja? Apakah Nabi mengatakan, "Weh, jalan mako sesuai dengan maumu, jalan saja." Ya, yang ini si A benar juga, si B juga benar, si C juga benar. Ya. Sama jika tanya, mau orang ke Makassar ke kota, ada yang lewat Barombong, ada yang lewat depan sana. Intinya ketemu satu jalan. Itu ada orang berpikir seperti itu. Tidak seperti itu agama. Jelas ya? Agama itu hanya satu jalan. Siapa yang menyelisihi jalan, maka pasti apa? Dia keluar. Bukan dibilang nanti ketemu. Ini bukan di dunia. Atau bahasa lain, menghargai pendapat orang lain. Baik. Mungkin perlu saya berikan faedah disebutkan oleh para ulama terkait tentang masalah khilafiyah, perselisihan. Ya. Di sini ada saya catat, diterangkan oleh para ulama, khilaf itu, perselisihan itu ada dua. Ya, khilaf itu ada dua. Yang pertama ada namanya khilaf tadad, perselisihan yang memang tidak bisa ditolerir, tidak ada tawar menawar. Siapa yang menyelisih, tidak boleh kita bilang, oh ya sama aja. Khilaf tadad ini kata para ulama, mukhalafatun nafsi sahihi as-sarih bila ta'wilin sa'igin wa huwa muharramun lima fihi minal musyaqqati lillahi wa rasulihi wa ittiba'i li ghairi sabilil mu'minin. Khilaf tadad ini adalah menyelisihi nas, menyelisihi dalil yang sudah terang, sahih, yang tidak diragukan, yang tidak ada takwil sama sekali.
Jelas ya? Siapa yang menyelisihi yang seperti ini, maka ini adalah bentuk penentangan kepada Allah dan Rasulnya dan menentang jalannya kaum mukminin, yaitu para sahabat. Maka ini jelas khilaf yang diharamkan. Jelas ya? Contoh misalnya, saya kasih contoh. Dalam Al-Quran jelas-jelas ya tentang hukum riba itu adalah suatu yang diharamkan. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu namanya apa? Nas, dalil terang jelas, tidak ada keraguan. Kalau ada orang-orang dari kalangan umat Islam yang mengatakan, tunggu dulu, riba yang bagaimana ini? Ya. Kalau hanya sekedar ini, ya. Pokoknya dia takwil. Dia memberikan keringanan kepada manusia. Oh, riba itu yang seperti ini tidak masalah, boleh. Ini namanya apa? Penyelisihan yang namanya khilaf at-tadad. Ini yang seperti ini tidak bisa apa? Tidak bisa dibiarkan. Jangan orang datang bilang, "Oh, tidak masalah, kan sama-sama berpendapat, menghargai pendapat orang." Tidak ada seperti itu. Jelas ya? Itu tadi yang disebutkan. Wa may yushaqiqir rasul dalam ayat. Siapa yang menentang ar-rasul setelah jelas petunjuk baginya, kemudian dia mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin, yaitu para sahabat, maka kami biarkan dia larut dalam penyimpangannya. Jelas ya? Itu khilaf at-tadad. Yang kedua yang disebutkan oleh para ulama ada namanya khilaf at-tanawwu'. Khilaf tanawwu' ini adalah khilaf yang memang dalil itu mengandung dua kemungkinan. Ya. Dalil mengandung apa? Dua kemungkinan. Saya kasih contoh ya, misalnya dalam pembahasan fikih misalnya. Ada hadis yang mengatakan begini, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah salah seorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Ini Nabi bersabda, tidak boleh seorang itu minum dalam keadaan apa? Berdiri. Tapi di suatu saat dalam safar, Nabi SAW pernah dilihat oleh para sahabat itu minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Paham? Berarti ada dua dalil yang seakan-akan apa? Bertentangan. Jelas ini ya? Bagaimana itu? Nabi bersabda tidak boleh minum dalam keadaan berdiri, tapi Nabi sendiri pernah berdiri minum air zam-zam. Ya. Nah, ini kata para ulama yang seperti ini ya, diambil kesimpulan hukum bahwa seperti ini hukum berdiri itu paling tidak hukumnya makruh bukan haram. Sebab Nabi pernah didapati apa? Berdiri dalam keadaan minum. Contoh yang terakhir terkait tentang khilaf at-tanawwu. Dalam masalah salat misalnya. Dalam masalah salat yang mana duluan? Ketika seorang dari i'tidal mau turun ke sujud, yang mana duluan? Lutut duluan diturunkan atau kedua telapak tangan? Atau langsung kepala ya? Tidak ada ya langsung kepala, bagaimana caranya? Terbentur. Nah, ini dua. Iya. Karena nasnya memang Nabi SAW pernah melakukan ini, pernah melakukan itu, maka orang yang mengamalkan lutut dulu baru tangan tidak dicela. Dan orang yang tangan dulu baru lutut tidak apa? Tidak dicela. Itu namanya apa? Ada dua nas yang mengandung kemungkinan. Boleh diamalkan salah satu dari keduanya. Orang yang mengamalkan yang satunya tidak boleh mencela yang lainnya. Jelas ya? Jadi memang ada perselisihan yang kalau berselisih orang tidak apa-apa. Setiap orang punya pendapat. Tapi kalau dalam masalah akidah, masalah keyakinan, jangan bilang oh tidak apa-apa. Setiap orang punya pendapat. Tidak. Agama itu jalannya hanya satu. Kita dilarang untuk apa? Berpecah belah di dalam agama. Tapi sekiranya ini terkait tentang masalah poin yang kedua dari kitab yang kita baca dari Masail Jahiliyah. Tapi yang ini kita anggap selesai poin yang kedua. Insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan masuk di poin yang ketiga terkait tentang masalah wajibnya taat kepada penguasa.
Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.